Saya akan menjelaskan tentang daur nitrogen dengan bantuan mikoriza yang diaplikasikan pada tanah terdegradasi. Nitrogen atau N merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan tanaman dalam memenuhi kebutuhan nutrisi. Nah, agar dapat diserap oleh tanaman dengan baik, maka nitrogen di atmosfer ini harus diubah dulu dengan melewati beberapa tahapan. Nah, tahapan pertama yaitu mengubah gas nitrogen di atmosfer menjadi amonia atau N2 menjadi NH4. Nah, untuk tahapan yang kedua itu yaitu mengubah amonia menjadi nitrat. Dan tahapan yang ketiga yaitu mengubah nitrat menjadi nitrogen lagi. Dan proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan fiksasi, tahapan dekomposisi atau mengubah organisme organik oleh dekomposer. Nah, terus yang ketiga itu ada amonifikasi. Nah, yang keempat itu ada nitrifikasi dan desintrifikasi yang nantinya dapat menghasilkan nitrogen yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nitrogen di atmosfer ini jumlahnya sekitar 78% dari total udara. Bentuk nitrogen di atmosfer berupa gas nitrogen atau berdasarkan cara infeksinya, mikoriza ini dibedakan menjadi beberapa kelompok, antara lain yaitu ektomikoriza. Ektomikoriza ini cara infeksinya yaitu akarnya akan membesar, kemudian akar akan tumbuh dan bercabang. Nah, hifa akan menjorok keluar. Ini berfungsi sebagai alat efektif dalam penyerapan unsur hara dan air. Hifa tersebut tidak masuk dan hanya berada pada sekeliling akar tersebut. Nah, biasanya itu hanya menempel pada dinding-dinding sel jaringan korteks dan membentuk struktur jaringan hartik. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu mikoriza jenis Ectendomycorrhiza. Dalam jenis ini memiliki selubung akar yang tipis berupa jaringan hartik. Nah, hifa menginfeksi dinding sel korteks dan juga sel korteksnya. Nah, penyebaran ini terbatas. Jadi, enggak secepat lainnya. Nah, untuk jenis mikoriza yang ketiga yaitu endomycorrhiza. Nah, untuk yang jenis endomycorrhiza ini, akar yang terinfeksi itu tidak membesar atau membekak, jadi tetap kecil aja ya. Nah, lapisan hifa pada akarnya itu ternyata lebih tipis, dan hifa ini masuk pada individu sel jaringan. Nah, ini beda dari yang pertama dan kedua tadi. Kalau yang ketiga ini dia masuk. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan mikoriza itu antara lain suhu di atas 40% itu perkembangannya dapat menurun. Kemudian kadar air tanah. Jamur mikoriza ini lebih sering pada kondisi tanah yang lebih kering. Kemudian yang mempengaruhi juga adalah bahan organik tanah. Terus kemudian intensitas cahaya. Nah, tinggi peka infeksi mikoriza. Nah, kemudian ada ketersediaan hara. Biasanya hara yang rendah mengakibatkan infeksi maksimum. Nah, kemudian ada logam berat. Terus ada pengaruh fungisida, ekosistem hutan, dan pengolahan lahan. Mikoriza ini juga memiliki beberapa manfaat bagi tanaman itu sendiri, yaitu dapat menjadikan tanaman menjadi lebih subur karena mikoriza ini dapat menarik unsur-unsur hara yang berada di sekitar yang tidak dapat dijangkau dengan akar. Ini bisa langsung mendekat. Nah, kemudian ada serapan tanaman yang diinfeksikan meningkat. Kemudian meningkatkan ketahanan tanaman dari serangan jamur patogen. Dan yang terakhir itu
jamur microrhiza ini dapat menghasilkan zat CPT atau zat pengatur tumbuh sendiri. Nah, teman-teman, di sini dapat dilihat ini dua jenis tanaman berbeda ya. Dapat dilihat yang ini itu tanpa adanya microrhiza, sedangkan yang sebelah sini ini dengan menggunakan microrhiza. Nah, dapat dilihat perbedaannya pada akar tanaman. Pada akar tanaman yang tanpa microrhiza, dia hanya ada akar-akar intinya aja, jadi cuma akar wajib ya. Jadi dia sejenis dengan akar tunggang, jadi dia tidak memiliki serabut halus. Nah, sedangkan tanaman yang dengan microrhiza dia memiliki lebih banyak akar halus. Nah, akar halus di sini berfungsi sebagai penyerap unsur hara atau membantu tanaman dalam proses penyerapan unsur hara. Nah, sekarang kita bayangkan saja ini akar yang berwarna hitam ini yaitu akar inti ya dari tanaman. Nah, sedangkan yang warna biru kecil-kecil banyak ini adalah akar yang diinfeksi microrhiza. Nah, kita ibaratkan saja ini unsur hara yang tidak sampai diserap oleh akar inti ya. Nah, dengan adanya akar yang terinfeksi microrhiza ini dapat menarik unsur-unsur nutrisi dalam tanah. Nah, jadi dengan adanya si akar ini, unsur dapat sampai ke akar dan bisa diserap oleh tanaman. Di bantuan microrhiza dalam pengaplikasian pada tanah tergradasi, nah ini dapat kita ketahui jika microrhiza dapat membantu tanaman dalam proses penyerapan unsur hara. Nah, kalau untuk tanah tergradasi yang dimaksud pada soal pertama tadi yaitu kondisi tanah yang kondisi biofisiknya itu rusak atau berubah akibat ulah dari atau perbuatan manusia. Nah, jadi dapat kita ketahui ya, jadi daur nitrogen ini berfungsi sebagai pengubah nitrogen dalam atmosfer atau N yang dilakukan dengan melalui beberapa tahapan-tahapan yang saya jelaskan tadi, dan kemudian diubah menjadi nitrogen lagi yang nantinya dapat diserap oleh tanaman. Sedangkan bakteri microrhiza ini memiliki peran dalam membantu akar tanaman pada proses penyerapan nutrisi atau unsur hara yang ada dalam tanah. Jadi dapat kita ketahui walaupun tanaman ini kita tanam pada kondisi tanah yang tergradasi atau tanah yang rusak dan kandungan nutrisinya kurang terpenuhi, dengan adanya bakteri microrhiza yang menginfeksi akar tanaman, ini mampu membantu tanaman dalam pemenuhan penyerapan nutrisi, sehingga kebutuhan nutrisi tanaman ini akan tetap terpenuhi meskipun dalam keadaan kondisi tanah yang kurang baik.